Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Blam Kuliner, jangan bosan-bosan ketemu dengan saya, Surya Rahmala Betubun. Kali ini saya dibersamai dengan seseorang. Agak susah nyari waktunya ya, tapi sebenarnya beliau ini sering saya temui di ruangan saya. Kali ini kita dengan tema dari meja kerja ke zona integritas, kita dibersamai dengan Bapak Andi Hijaz Muhtar Eskom MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Blam. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, aduh. Ini Pak Hijaz ini kita undang ke sini ke podcast karena terpilih sebagai agen perubahan dan juga ASN favorit ya Pak. Bagaimana perasaan Pak waktu pertama kali terpilih di antara seluruh ASN waktu melakukan pemilihan, terus nama Tak pertama kali terpilih menjadi ASN favorit, terus di hari yang sama terpilih lagi sebagai agen perubahan? Baik, jujur ini pertanyaan sebenarnya yang berat bagi saya untuk menjawabnya. Awalnya saya mendengar nama saya disebut, pikiran saya pertama kali itu adalah kemungkinan panitianya salah hitung mungkin. Atau salah sebut nama kayaknya panitia ini. Kenapa bisa saya yang terpilih di antara sekian banyak teman-teman, ada yang sudah lebih senior, ada yang sudah lebih lama daripada saya di kantor ini. Selanjutnya pikiran saya setelah diumumkan untuk agen ASN favorit dan agen perubahan, pikiran saya itu langsung oke, mungkin ini sudah amanah yang diberikan oleh teman-teman. Tapi untuk selanjutnya saya perubahan yang pertama saya lakukan itu adalah dari diri saya dulu. Karena yang mungkin awalnya saya tiap pagi nongkrong di warkop, mungkin itu perlu saya kurangi atau saya hilangkan. Karena jujur selama ini saya di kantor ini saya cuman fokus bekerja. Sebagaimana teman-teman tahu semua, saya selama ini hanya fokus di umum, BMN, dan perpustakaan. Tiba-tiba dalam waktu satu hari itu, di jam itu, saya langsung dianugerahi dua penghargaan ASN favorit dan agen perubahan. Itu sungguh luar biasa bagi saya. Tapi insya Allah karena ini adalah amanah yang diberikan, kembali yang saya bilang tadi, saya harus mulai dari diri sendiri dulu. Jadi dalam satu waktu, satu hari ini langsung diberikan dua amanah besar ya Pak ya. Jadi pertama kali tadi bilangnya kita tidak percaya sama panitianya ya Pak ya. Tapi butuh proses beberapa menit untuk menyadari bahwa sebenarnya panitianya tidak salah, tapi Bapak Ibu di Litbang ini memberikan amanah dan tanggung jawab kepada kita. Seperti itu Pak Di. Tadi kita bilang kalau sehari-harinya sebelum terpilih menjadi ASN favorit dan agen perubahan, Pak Hijaz ini adalah Ketua Tim Umum BMN dan Perpustakaan. Berarti sehari-harinya duduk di belakang meja Pak, di belakang layar, melakukan banyak rutinitas. Nah kalau kita berbicara dengan dua predikat yang dilekatkan sama Pak Hijaz hari ini, ada tidak momentum yang membuat Bapak bahwa wah kayaknya selain karena terpilih ya Pak, wah kayaknya saya harus melakukan perubahan misalnya di kantor ini Pak? Ya kalau terkait perubahan itu memang sejak awal kami bergabung, saya masuk di tim umum itu, ya kami melihat ini terkait barang milik negara ya. Kami melihat banyak barang milik negara kita yang rusak berat, itu banyak bertumpuk di gudang, dan itu belum pernah ada penghapusan. Dan tiap tahun itu kan menjadi temuan dari auditor terkait barang rusak berat yang memang tidak pernah dihapus. Waktu itu saya bertanya ini sebenarnya masalahnya apa ya? Kenapa ini ada sekian banyak barang tapi tidak pernah dihapus? Dari situlah awalnya saya mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan. Setelah saya diamanatkan untuk masuk di tim BMN, kita mencari tahu bagaimana SOP untuk penghapusannya. Ternyata SOP penghapusan itu memang ribet. Banyak hal yang mesti kita persiapkan. Tapi pada waktu itu kami membentuk tim
dan kami melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada, dan akhirnya penghapusan pada tahun itu sukses kita lakukan. Itu adalah perubahan besar yang awalnya di kantor kita ini tidak pernah melakukan penghapusan, mungkin karena SOP-nya agak ribet, tapi karena saya melihat sampai kapanpun kalau barang milik negara ini tidak terhapus, dia akan muncul terus di aplikasi sebagai temuan. Itu adalah momen terkait perubahan yang kami lakukan di tim umum dan BUMN sendiri. Oke, baik Pak. Kan berbicara tentang dua atribut ini kemudian selalu dikaitkan dengan zona integritas ya Pak ya, di kantor. Nah, zona integritas harusnya bagi kita pelayan publik, ASN ini pelayan publik bukan hanya sebagai slogan saja, tapi sebagai kultur atau budaya kerja kita. Tadi kita bahas bahwa penghapusan belum pernah dilakukan pada saat itu karena kita menemukan hambatan atau kendala SOP yang beribet. Kemudian mitigasi atau solusinya pada saat itu adalah dibentuk tim untuk kemudian secara bertahap melakukan penghapusan, Pak. Nah, dari contoh yang ini tadi yang kita sebutkan, ada tidak misalnya hal yang paling sederhana yang bisa Pak Ijaz bagikan, bagaimana sih kita selaku ASN itu bisa menjaga integritas di dunia kerja, Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Yang paling sederhana kalau menurut saya itu, yang paling kecil-kecil dulu yaitu adalah dimulai dari diri sendiri, itu disiplin waktu. Seperti jam masuk kantor, kalau memang waktunya jam 7.30 ya tetap kita jam 7.30. Intinya adalah disiplin waktu itu harus konsisten, mulai dari yang kecil-kecil. Yang sebenarnya tadi yang awalnya mungkin saya lama di warkop kalau pagi, betul. Mungkin bisa dikurangi sedikit untuk ke warkopnya. Oke. Apalagi di kantor kita kan ada golden time ya. Iya, betul. Yang jam 7.30 sampai jam 12. Itu memang harus kita maksimalkan di situ. Ya intinya lah disiplin terkait waktu, terus disiplin terkait pekerjaan. Kalau memang deadline pekerjaan yang diberikan pimpinan itu sampai minggu ini, ya sudah kita selesaikan sampai minggu ini. Mungkin itu. Mungkin itu ya Pak. Oke. Menjadi ASN favorit, kemudian plus agen perubahan. Berarti Pak Ijaz dinilai menjadi sosok inspiratif ya Pak di Balai Litbang Agama Makassar sendiri. Berat mungkin ya Pak pada saat pertama kali memperoleh amanah itu. Orang pasti berekspektasi ke depannya kayak seperti yang kita sampaikan tadi, 7.30 berarti Pak Ijaz harus ada di kantor, sudah tidak nongkrong misalnya. Kemudian di jam-jam operasional kantor tidak boleh kemana-mana. Pak, pernah tidak merasa terbebani itu dulu? Kalau itu ya, karena sebagaimana tadi yang saya ungkapkan, bahwa menjadi agen perubahan ASN favorit ini pasti gerak-gerik kami akan diawasi oleh teman-teman. Betul. Kalau saya mungkin terlambat, pasti mungkin teman-teman ada bahasanya agen perubahan saya terlambat. Apalagi kita. Apalagi kita ini. Iya. Pasti itu kita dianggap manusia yang sempurna ya. Mungkin kalau sebagai agen perubahan itu. Sangat berat mungkin saya rasa, dan selanjutnya kan tugas tambahan baru mungkin akan lebih banyak. Tapi karena ini adalah menjadi amanah dari teman-teman, ya insya Allah kami akan berusaha untuk lebih disiplin terkait waktu dan pekerjaan. Karena apa ya? Ini nggak boleh salah dikit ya, Pak. Nggak boleh cicipe istilahnya orang Makassar. Betul, karena gerak-gerik kita sudah diawasi. Yang dulu kita tidak dilirik oleh teman-teman, kalau sekarang kan hal sekecil apapun itu diawasi. Betul Pak. Nah kemudian karena menjadi sosok inspiratif, apa sih tantangan Pak selama menjadi ASN favorit sekaligus agen perubahan? Kalau tantangan saya ke depan, karena ini kan baru sebulan ya. Saya juga baru belajar untuk menjadi ASN favorit dan agen perubahan. Kalau tantangan saya, menurut saya pribadi itu bagaimana saya konsisten terkait mungkin kedisiplinan waktu, kedisiplinan pekerjaan. Itu adalah tantangan yang paling berat buat saya. Mungkin selama ini saya disiplin, mungkin lebih didisiplinkan lagi. Kalau mungkin
eh, apa terkait pelaporan-pelaporan ya mungkin selama ini ada batas waktunya minggu ini mungkin lebih dipercepat lagi. Tantangan yang paling berat itu adalah konsisten terkait disiplin ini. Benar, Pak. Manusia kan godaannya konsistensi ya Pak ya. Betul. Kita juga kan tidak tahu setiap orang tiap hari mungkin punya kendala personal, itu yang bisa mempengaruhi. Nah Pak, jadi kita statusnya ada 3 ya Pak, ketua tim, Tim umum BMN dan perpustakaan, terus ASN favorit, terus kemudian agen perubahan. Saya mau sedikit tanya tentang BMN sebenarnya. 3 perantai ini selain inspiratif juga sangat strategis karena bisa menggerakkan sumber daya yang ada di Balai Litbang ini. Pak, bagaimana sih pengelolaan aset negara supaya tidak hanya tertib administrasi, tapi bisa mencerminkan atau dia menjadi representasi dari integritas dalam kita bekerja, Pak? kalau untuk terkait pengelolaan BMN di zaman sekarang ini kan BMN dulu mungkin banyak BMN kita yang tidak terdata di aplikasi, mungkin ada yang salah kode dan lain-lain. Tapi dari kami setelah kami melakukan penghapusan, kita memperbaiki data yang ada. Terus untuk kesalahan-kesalahan kode-kode itu kami perbaiki semua. Untuk dan ini terbukti kita banyak mendapatkan penghargaan. Boleh disebutkan Pak biar orang-orang tahu. Kemarin yang terakhir kami mendapatkan penghargaan rekonsiliasi tercepat untuk aplikasi Sakti. Itu dari KPPN 2 Makassar. Tahun ini ya Pak? Tahun ini. Oh, iya. Tahun lalu juga kayaknya kita dapat juga rekonsiliasi tercepat juga untuk semester 2. Oh, oke. Jadi intinya itu dari sejak awal BMN itu diadakan, kita catat di aplikasi itu memang betul-betul harus teliti terkait kode-kodenya dan lain-lain, karena kalau BMN salah kode sudah di belakang pasti akan ada temuan. Pak, ada tidak pengalaman kita masuk 2000 berapa Pak di Litbang? 2018. Oke, dari 2018 ke 2025 berarti sudah 7 tahun ya Pak. Mulai dari masuk sampai sekarang di BMN di Pak? Saya awal masuknya itu di umum, belum BMN. Pertama di persediaan. Persediaan dulu Pak. Berapa tahun di persediaan kalau boleh tahu? Persediaan cuma setahun. Setahun. Berarti 6 tahun, sudah 6 tahun di BMN? Di BMN kayaknya 2019. Oh, 2019. 2020. Oh, 2020. Oke Pak, berarti sekitar 5 tahun. Ada tidak sih Pak pengalaman menarik atau seru yang bisa dibagi dengan kami selama di BMN Pak? Pengalaman menariknya itu apa ya? Paling ini apa? Mencari barang-barang yang hilang. Oh, banyak barang yang tidak terdata, yang selama ini yang sudah bertahun-tahun kan. Walaupun dulu kami sudah melakukan penghapusan, tapi ternyata setelah diselidiki banyak juga barang yang tidak terdata. Terus banyak barang-barang yang posisinya itu sudah pindah ruangan. Oh iya, betul. Itu yang apa ya? Jadi tim harus memang lebih aktif kembali untuk mencari tahu posisi-posisi barang milik negara kita. Ada juga memang yang wujudnya sudah tidak ada. Oh gitu, wujudnya sudah tidak ada, tapi masih ada di aplikasi di pelaporan. Oke Pak. Berarti tadi yang kita sampaikan bahwa hal yang paling besar yang pernah dilakukan di BMN adalah penghapusan. Kemudian kalau cerita-cerita serunya seperti itu. Saya kira itu common sense kementerian lain juga pasti mengalami hal yang serupa ya Pak. Ada pembelian barang, kemudian tidak didaftarkan atau sudah dihapus, tapi misalnya barangnya masih ada, seperti yang kita sampaikan seperti itu Pak. Nah Pak, balik ke agen perubahan sendiri. Jadi tanggung jawabnya ada 2. Pertama di tim umum sendiri sebagai ketua tim, kemudian di agen perubahan artinya menjadi contoh atau menjadi leader bagi para ASN yang lain di Balai Litbang Agama Makassar. Bagaimana sih Pak menanamkan rasa semangat untuk anggota timnya ini Pak? Di umum dulu secara khusus dan secara umumnya lebih besarnya lagi di para ASN di Litbang Pak. Untuk semangat di tim, kemarin terkait contoh kayak kemarin kan kita akreditasi perpustakaan ya. Iya Pak, betul. Kita terkait akreditasi perpustakaan ini memang selama ini kan
Kalau instansi lain mereka persiapannya itu kan bertahun-tahun, ada yang 3 tahun. Iya, betul, betul. Tapi kami di tim umum BMN dan perpustakaan dalam waktu hanya 6 bulan Iya. kami bisa mempersiapkan dokumen-dokumen yang ada. Itu karena kita memberikan tanggung jawab ke teman-teman sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena kalau tidak begitu sulit untuk kita melaksanakan kemarin yang proses akreditasi yang memang instansi lain sendiri itu bertahun-tahun untuk melaksanakan itu. Kalau menurut saya kita harus semangat dalam melaksanakan pekerjaan. Terus memang dari pimpinan juga harus support ke teman-teman. Seperti itu ya Pak. Iya, kami ingat akreditasi itu 9 komponen. Betul. Dan dikerja dalam waktu 6 bulan ya Pak. Hanya waktu 6 bulan. 6 bulan. Sedangkan instansi lain itu yang saya dengar ada yang 2 tahun. Iya, betul. Sampai-sampai ada Satker yang kemarin itu kan mereka kaget juga waktu kita sudah melaksanakan akreditasi perpustakaan. Mereka kaget karena mereka sendiri membutuhkan waktu 2 tahun. 2 tahun lamanya. Dan kita dengan tim yang ada cuma 6 bulan ya, 6 bulan. Iya, 6 bulan Pak, 6 bulan. Itu pengalaman yang cukup ini ya Pak ya. Kita dituntut untuk menyelesaikan Perkin Kepala Balai akreditasi, tapi di satu sisi kita bersyukurnya karena punya tim yang sangat kompak ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Oke Pak, pertanyaan penutup ini Pak. Ada tidak ya pesan-pesan buat Pak Ijaz? Kita kan punya 6 CPNS baru Pak. Mereka ini mau tidak mau nanti menjadikan Pak Ijaz salah satu patron dalam kerja, dalam membangun budaya kerja, dalam bersikap dan lain-lainnya. Ada tidak pesan yang Pak Ijaz mau sampaikan kepada mereka atau kepada orang-orang yang mungkin baru mau masuk ke lingkungan dunia kerja? Seperti itu Pak, silahkan. Kalau pesan buat teman-teman ASN yang baru masuk di Litbang atau baru masuk di dunia kerja, yang paling utama itu adalah kedisiplinan. Iya. Dan disiplin itu harus konsisten. Disiplin dalam hal-hal kecil itu harus konsisten. Yang paling utama memang itu disiplin. Iya, betul. Itu saja ya Pak. Terus kita punya tambahan P3K yang jadi ASN juga ya Pak ya. Honorer yang kemudian terangkat jadi P3K, jadi ASN juga. Boleh juga pesan dan kesannya Pak untuk anggota baru kita agak banyak, 13 ya Pak. Ada 13. Iya, 13 ini Pak. Ya intinya kalau di dunia kerja itu tidak ada perbedaan antara P3K dengan PNS, semuanya ASN. Iya betul. Mau itu karyawan swasta atau dimanapun berada, tetap yang paling utama itu adalah kedisiplinan. Iya. Kedisiplinan dalam hal-hal yang kecil, dan itu harus tetap konsisten. Berarti kata kuncinya memang pertama disiplin, terus yang kita sebutkan tadi bahwa kita harus mampu memulai sesuatu itu dari diri sendiri ya Pak. Betul. Berani berbuat untuk hal-hal yang kita hadapi. Kalau tadi dipertemukan dengan kondisi tidak pernah ada penghapusan, SOP-nya misalnya ribet, nah ternyata kalau persoalannya kita turunkan, kita bahas bersama, berarti kerjasamanya juga penting ya Pak. Betul. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ijaz. Kami boleh request nanti ketemu lagi, tapi mungkin pembahasannya bukan yang ini lagi. Boleh. Bahas tentang BMN boleh ya Pak boleh. Ya? Dijadwal saja. Dijadwal saja ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya Pak. Ya, makasih. Iya. Baik, Sobat Podcast Blam Corner, selesai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya, kita masih punya banyak tema-tema seru nih di Podcast Blam Corner. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.